Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngobrol Horor yang ya sebenarnya nggak horor-horor banget, dan di sini masih seperti biasa ada Bro Ayung dengan ya baju yang kayak yang kemarin-kemarin juga masih sama gitu. Kalau orangnya penampilannya sama tapi kisahnya beda-beda ya Bro ya. Iya deh, iya. Dan di sini mungkin kawan-kawan lihat ya ada sesuatu yang baru. Di sini tuh kemarin baru dapat kiriman dari salah satu kawan subscriber dari Jogja. Iya. Ada namanya apa sih, ginger apa ini? Kopi ini ya? Ginger dark coklat. Jahe ya. Iya. Jahe coklat. Kita terus terang belum nyobain karena baru banget datang, baru di unboxing tadi, terus udah langsung taruh di sini. Tapi kayaknya enak nih di musim penghujan kayak gini ya, dingin-dingin. Instan ini ya, tinggal seduh ya. Tinggal seduh kayaknya. Belum gue pelajarin, tapi nanti nggak apa-apa, ini buat perkenalan aja kawan-kawan semuanya. Ya kurang lebih seperti ini. Kita ada satu produk dari kawan-kawan dari salah satu kawan di Jogja sana ya, kawan subscriber. Nanti kita taruhlah di deskripsi video sedikit informasinya tentang ini gitu. Barangkali kawan-kawan ada yang mau tahu, nanti mungkin di next episode kita bakal cobain langsung. Ya. Gimana Bro Ayung? Apa kabar Bro Ayung? Alhamdulillah baik, dingin Bi, banyak hujan sekarang Bi. Iya, kemarin semalam di tempat lu hujan, tapi pas balik ke sini ternyata nggak hujan di sini. Nggak hujan. Masih kering gitu kan. Nah, berarti hujan mengiringi orang penting begitu ya? Kayaknya seperti itu, ngadem-ngademi gitu kan. Ada gue kesana biar adem gitu kan, kasih hujan kayak gitu. Ya oke, Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan gitu, kelamaan nanti. Oh gitu ya. Baiklah, terima kasih Mas Riam atas waktu dan kesempatannya, juga mau tempatnya nyapa semuanya. Mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga kawan-kawan selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Aku ngeri ke situ. Iya, nunggu. Itu senang banget pokoknya kalau dengar kata-kata itu. Iya. Ini masih ketemu dengan kami ini di ngobor ya, Bi. Cerita horor yang nyatanya nggak horor banget gitu. Ya moga-moga sih ekspektasinya sih horor aslinya gitu. Ada lu nggak horor ya Bi? Iya. Aku mulai mencoba untuk ngomong ada elunya gue sedikit itu. Dikit-dikit sejak video kemarin ya. Jadi ini sebuah kisah Bi, lagi-lagi Bi. Ya, sebuah kisah. Sebuah kisah dari Mas Sanusi. Nah ini aku ngambilnya dari orang-orang deket-deket aja lah pokoknya, yang up to date. Jadi Mas Sanusi itu seorang kuli bangunan Bi, jabatannya seorang tukang, gitu. Dan dia itu kan umurnya sih sekarang itu apa yang ngawali karirnya sebagai tukang itu, ya mulai dari pengeladen lah, bantu-bantu itu sejak lulus SMP, itu sampai dia sekarang umurnya menginjak ya Bi, menginjak ke 40 tahun. Di sini soalnya udah militer, ngomong nggak boleh salah ya Bi. Gitu umurnya itu berkisar 40 tahun dah begitu ya. Dan dia itu kerjanya bukan di kampung tapi di sana, yang ikut seseorang lah, ada PT begitu. Di ibu kota atau ya kemana aja Bi, kerjaan itu ada. Jadi katanya gini alasannya Mas Sanusi, kalau kerjaan di kampung itu kan lebih ke independen. AC nyalain ya? Boleh. Gerah soalnya. Jadi lebih ke independen. Kalau misalnya ada yang nyuruh kerja, dia kerja. Kalau nggak ada, ya dia yang nyari. Tapi kalau ikut sama Pak Slamet, itu kan ada orang yang akhirnya dia pengennya yang kerjaan ada terus gitu loh. Orang ada temen nyaranin ikut aku aja sama Pak Slamet, itu ada mandor. Dia itu yang penting badan sehat, kerjaannya bagus, ya mau ditempatin di mana aja, kerja di mana aja ya kerja terus kata begitu. Pokoknya mau ditempatin kapanpun dimanapun saatnya. Gitu. Iya lah begitu. Nah ikut sama Pak Slamet tadi, dia kan ngesub dari PT yang Bonafit gitu Bi. Jadi kerjaannya ada terus dan saat itu pun kalau misalnya alasannya gini, ada alasan lagi ya, tak panjang-panjangin buat durasi begitu. Jujur banget. Jadi ini Bi, kalau di kampung kan kadang ada kerjaan, terus ntar lagi kerjaan misalnya estimasinya 3 bulan, ini di 2 bulannya udah mikir lagi mau kerja di mana lagi begitu. Oh, udah kan persiapan gitu. Iya, udah ada was-was begitu, walaupun rezeki nggak kemana katanya kan.
ada lagi kerjaan tentunya jauh banget, kalah sama bensin. Mm-mm. Nah, terus nanti nginep, yo sama aja kayak kita ngerantau, lebih baik sekalian ngerantau begitu. Nah, itu singkat cerita dia ada di ibu kota sana, tapi mau ada pekerjaan, udah ada sih pekerjaan, mereka udah pindah ke Bilangan, lagi-lagi Bilangan. Bilangan mana? Kerawang Binap, Ganjil, sana, oh Karawang. Kerawang sana. Nggak apa-apa ya nyebut ini Nggak apa-apa, tempat ya. kota-kota nggak apa-apa. Ya, ke Bilangan Kerawang sana. Jadi siang ini, pagi ini di saat itu dicerita itu ya Mas Sanusi itu udah mulai bekerja. Jadi rencananya udah ada gambar, udah turun semuanya, dia mau ngerjain sama kawan-kawannya lah itu yang di bawah Pak Slamet, mau bikin tambahan kantor, tambahan ruang kantor 2 lantai. Oh berarti di perkantoran ya ini Iya, proyeknya ya? pabrik, tapi ada kantornya kan. Iya, iya, Itu mau ditambahin sana. Nah, mereka itu karena memang udah prepare ya, itu dikasih tempat sama Pak Slamet, udah bikin bedeng dari kemarin-kemarin itu, ya rumah tinggal sederhana lah dari kayu-kayu gitu. Pakai seng gitu. Seng triplek gitu, itu nggak jauh dari tempat kerjaan tadi. Nah, mereka jalan kaki bareng-bareng itu ke tempat tadi. Ke bedeng tadi? Enggak, ke pabrik tadi. Oh, ke pabrik tadi. Itu enggak terlalu jauh, dan sampai sana ternyata mungkin ada misinformasi Ini, ya. sorry, lokasi bedengnya sama pabriknya itu terpisah? Terpisah. Oh, terpisah. Terpisah, ya ada lebih ke kampung lah bedengnya. Oh, enggak, gue pikir bayangannya pabriknya gede, terus di situ karena lagi ada project bikin ini, bedengnya di dalam pabrik, kawasan itu bukan ya? Itu di luar itu Di ya? luar. Dan dia, mereka setelah sampai ke sana ternyata ada miskomunikasi. Ya Pak Slamet lupa nyampein bahwa mulainya itu 3 hari ke depan. Ini belum saatnya mulai. Dia nggak kontak sama anak-anak gitu. Mereka itu ke sana. Tahu-taunya benar itu di samping pabrik. Wis tanggung wis udah nyampe sana ya. Di samping pabrik memang benar ada kantor, tapi sebelah selatan mau ada tambahan ngalornya lagi. Ke utara lagi Iya, ruangan. ke utara lagi. Itu ternyata di sana lagi ada alat berat yang ngikip Kobelko ya. Beko. Iya. Apalah namanya. Tempat yang mau dibangun tadi itu masih semak belukar, pohon-pohon itu masih banyak begitu, rimbun banget di pinggirnya itu, alang-alang semua. Lu tempatnya masih kayak gini sih, kata yang lain kan. Loh piye? Pak Slamet tuh nggak ngomong. Nah itu kan ditegur sama yang lain, satpam juga kan. Pak, nggak sekarang, itu Pak Slamet gimana? Kemarin kan udah ada briefing. Ya wis, udah sampai situ. Tapi pada saat mereka nyampe situ, itu ada Kobelko yang memang masih basah, tanahnya masih basah ya di tangan-tanganannya itu. Terus kok berhenti gitu loh di jam sepagi itu, jam 9, dan banyak orang yang berkerumun di situ, Bi. Jadi pekerja-pekerja proyek beda lah. Nah, enaknya kerja sama di Jakarta Pak Slamet begitu. Kalau di kampung kan kalau bangun rumah, yo bersihin dulu apa kan tukang ikut. Kalau sana enggak, kata Sanusi. Tukang ikut kan, tapi ikut dibayar per harinya. Aslinya, tapi dia langsung megang dari. Enggak, maksudnya kalau di kampung ikut bersihin, tapi kan itu masuk ikut. Malah ada bayarannya. Iya, ada nyantainya gitu. Nah, kalau di sana biasanya langsung ke kerjaan pokok. Udah gitu. bersih, udah beres lahannya. Karena kok orang-orang pada ngumpul ngapain? Apa ya sih? Itu banyakan kan orang Jawa, Jawanya campur-campur gitu kan. Itu nyamperin ke sana ternyata nyesel-nyesel begitu ya. Sanusi paling penasaran itu paling di depan. Kayak orang nonton obat yang ada atraksinya begitu, Bi. Ke situ, tapi mau mundur lagi dia pas sudah nyampe ke lokasi. Ternyata itu ada di sana ada ular, Bi. Ular bukan ular. Jadi ada ular itu sejenis mungkin kayak piton atau apa, tapi warnanya agak hitam. Itu sininya kepotong, Bi. Kena ini apa? Beko. Tangannya beko tadi. Jadi bagian kepalanya udah terputus, itu persis di depannya dia. Sedangkan badannya itu setengahnya masih di dalam lubang. Jadi kayak ada tanah yang rada melendung begitu, ada bolongannya, setengahnya masih di sana. Lagi mau diakalin, mau dikeluarin. Tapi mereka kayak lagi istirahat begitu, tapi ngomongin, wah ada gini. Gitu. Tapi mungkin bukan piton kali ya. Nggak tahu, pokoknya. Soalnya piton kalau nggak salah itu biasanya kan hidupnya di pohon-pohon atas gitu. Mungkin ular jenis lain lah gitu. Jenis lain, dia juga nggak ngomong piton, malah cenderungnya hitam, warnanya hitam gitu. Ada corak putih di bawahnya begitu. Besar ularnya. Ularnya besar.
Orang saya duduk itu aja, saya duduk berarti kan sedekap begini ya ke bawah nongkrong karena memang ketongkrong sempit, gitu ya. ketongkrong. Jadi mau balik lagi udah kesesal teman-temannya. Jadi ya wis tanggung. Itu pahanya dia ke dengkul aja itu sama palanya masih panjang itu. Ya pala sampai leher lah. Jadi kalau potongannya segini kesononya gede banget mungkin begitu. Gue nggak tahu lehernya ular tuh di mana. Iya sih. Kempongannya dia sih. Iya makanya susah. Nah, ya itu Tangannya ya nggak gampangnya ada. seperti itu. Dan mereka lagi ramai, teman-teman berdesakan pengen lihat ada apa dan lagi ngomongin gosipin itulah. Oh kasihan ini, itu yuk benar. Sanusi juga merasa iba sekali. Ya Allah kasihan banget ular kok nyampe begini sampai kepotong gitu ya. Padahal ya memang binatang tapi kan sama makhluk. Yang aneh itu dia ngelihat mungkin di perasaan dia aja matanya ular kan seperti itu ya Bi. Ting gitu. Ya ada bunder ada yang lancip begitu kan. Di sudut matanya itu basah. Oh basah, gue pikir ting unyu-unyu gitu. Bahasanya si Sanusi ini mungkin apa yo nangis sih ya. Tapi cuman bahasa biasa mungkin lendir yang keluar dari situ. Tapi dipantengin begitu keluar lagi dari sudut matanya. Itu udah mulai ngerasa loh kok kayak gini banget, ada rasa merinding dan lain-lain. Ini gawat. Dia hanya bilang begitu, ini gawat. Dan dia beringsut keluar dari kerumunan tadi. Itu tahu-tahu pas Slamet datang, wow, podo maido kafe kan Bi. Gimana sih Pak Ahmad gitu kan? Oh iya aku lupa nggak ngomong, nggak WA sama kalian. Mulainya 3 hari lagi. Akhirnya mereka digiring, ya bebek ya digiring ke iya ke tadi ke bedeng. Ada bedeng lagi di sana buat nempatin material. Itu ternyata di dalam agak gelap karena tertutup sih. Itu mereka briefing lagi untuk teknis dan lain-lain, ucapan permintaan maaf tadi apa namanya ada miskomunikasi. Itu duduk ada bangku-bangku yang kayak buat hajatan itulah ya. Mereka kursi-kursi gitu. Ya. Dia Pak Sanusi katanya duduk di kedua. Itu ada jajaran yang dari pabrik juga ada. Mereka lagi ngomongin jelasin Pak Slamet dan yang lain-lain jelasin teknik. Ini tahu-tahu Sanusi itu merasa kayak di kakinya itu di dua-duanya itu ada yang merembet. Ada yang merembet, dia ini kok gleser-gleser apa gitu kan. Pas dia ngeliat ke bawah, yang dia lihat itu ada ular hitam 2 Bi, kecil-kecil. Kecil-kecil di kakinya dia langsung ular begitu. Langsung dia begini-begini. Orang-orang kan langsung ikut kerumunan. Panik gitu ya. Apa sih ular-ular? Di ular, nggak ada ular sama sekali, Bi, cuma rasanya doang. Jadi tadi ada, tapi mau dijelasin nyatanya dia nengok-nengok juga nggak ada. Nanti aku disangkain ngiko atau gimana. Akhirnya udah nggak dipikirin. Gitu. Iya, perengasan. Nah, itu singkat cerita mereka pulang ke bukan ke kampung halaman ke bedeng tadi. Yang ada di kampung gitu ya. Nah, karena memang singkatnya cerita kan tadi besoknya mau kerja benar. Hari ketiga berarti mereka di sana ya. Ya dari hari kemarin kan biasa nongkrong, gaplean. Ini kalau kayak gini terus nggak ada pemasukan malah pengeluaran. Kalau perhitungannya Sanusi begitu. Nah itu malam mau kerja, besoknya mau kerja. Sanusi dan kawan-kawan itu tidur sore Bi. Nah dia itu tidur sore. Nah tidur sore karena kasihkan ngobrol lupa nggak pipis dulu. Dia nggak kecil, nggak buang air kecil. Sekitar jam 2 itu dia kebelet pipis. Akhirnya asem, bedeng kayak gini bikin kamar mandi kok nggak langsung nempel gimana sih? Harus jalan dulu. Nah itu persis. Itu lokasinya di apa bro? Di kebun atau di apa? Di kebun. Lu sopan banget sih, itu dalam gitu ya, itu sopan, santun. Nah itu di kebun itu ya, tapi lokasi bedengnya itu dibangunnya di tanah kosong. Di tanah kosong. Pekarangan gitu ya. Kayak ladang begitu lah. Soalnya banyak alang-alang juga mirip kayak yang di pabrik. Seperti itu, kayak ya seperti itulah. Dan dia keluar asem ini kok tempat bangun bukannya kamar mandinya dideketin malah jauh begitu. Dia harus jalan kaki dulu ke sana. Ya masa 10. Jalan tangan. Iya juga. Nah itu sekitar 10 meteran lah ke sana. Itu udah ngempet kencing. 10 meter jauh ya? 10 meter jauh. Jadi itu ada kayak bangunan kecil begitu kan ya. Tapi pintunya pakai sein dileret begitu. Itu gelap cuma lampu. Pintu Jepang ya? Geser ya, gitu pintu ya? Jepang bener. Cuman gak pakai kimono. Itu Sanusi. Nah itu ada lampu ya 5 wattan begitulah yang lampu ada kuning di situ. ya? Lampu kuning.
dan dia udah kencang-kencang ke sono, udah diampet bener-bener nih belum pipis banget. Padahal biasanya asal aja gimana sih ya. Iya. Tapi orang memang udah biasa begitu, cepok nggak enak. Itu nyampe sono ada orang taunya ada orang kerucak-kerucuk nyiram-nyiram begitu. Akhirnya dipanggil semua. Mau gantian mau gantian mau. Nggak ada yang nyaut. Lagi dipanggil kawan yang lagi. Tok, nggak ada, semua di absen satu-satu nggak ada yang nyaut tapi setelah dia ngabsen terakhir ini makin nggak karuan, apa ngencing di situ tapi gatel kalau nggak cebok gitu kan. Kok di dalam sepi, nggak ada suara apa-apa gitu loh, padahal dia di depannya tapi nyamping begini ya kok sepi, nggak ada suara apa-apa, halo digitu-gituin bercanda dia. Akhirnya siapa ya, jangan-jangan malah orang, tapi udah mulai merinding kan tapi apa keluar aku nggak lihat, tapi aku di depannya. Akhirnya pintu Jepang itu digeser, selarak bunyi begitu, gede, itu nggak ada siapa-siapa memang nggak ada siapa-siapa. Walah, ini nggak ada siapa-siapa, aku di sini sesuatu, kata dia begitu, sesuatu, tapi biasanya kan nampak atau ada perasaan apa, merinding yang gimana gitu. Ini kedua kalinya si Sanusi itu mengutarakan sesuatu dari dalam hatinya. Yang pertama, wah ini gawat gitu, saat ngeliat ular. Nah ini yang kedua kalinya, ini pasti sesuatu. Gitu. Itu kan gue nyimak cerita lu. Terima kasih. Nah itu Mas, dia akhirnya nggak usah takbirin, aku mikirannya ini langsung buru-buru itu pakai Levi's kan waktu itu, terus Levi's KW kayak apa pokoknya pakai jeans, jangan nyebut merek. Levi's atau Levi's. Belakangan kita tahu ya bacanya tuh Levi's gitu. Kalau kita orang kampung tuh nyebutnya Levi's. 501 ya. Iya 501. Nah itu langsung itu dia dikeluarin hajatnya, terus karena memang mulai takut ceboknya citing-citing, yang penting cepat gitu. Tapi giliran dia mau melangkah keluar, itu dari dalam kamar mandi, sampingnya ini udah alang-alang, itu ada buntut ular, jadi separohnya itu udah masuk alang-alang. Loser gitu ya? Iya, hitam tapi nggak terlalu jelas, mau keinjak sama kakinya dia. Astagfirullahaladzim, langsung begitu. Itu totonya setengahnya udah masuk, tapi dipikirnya dia sampai ngeleg-leg begini diem. Apa itu yang mainan air itu si ular, orang nggak ada, empuh lah. Kayak gini caranya, aku mendingan buru-buru itu langsung ke dalam, langsung ngeringkuk dia tidur di kamar, di bedeng ya itu di bedeng tadi. Terus dia mimpi di tidurnya dia itu dia mimpi pasti didatengin cewek. Pasti didatengin cewek. Aduh, jangan ditebak dong, jadi nggak ramai. Nanti ada packaging begitu. Pasti nanti packaging penonjolan di sana sini di berbagai sektor. Iya, itu enggak, dia itu di sana orang mimpi ya tahu-tahu kan, biasanya udah di alam yang berbeda. Itu di depannya bantaran sungai. Bantaran sungai, kali-kalinya. Ini bantaran sungai di bilangan mana tadi ya? Karawang ya. Iya, tapi di mimpi itu dia nggak tahu di mana. Nggak tahu, itu asing buat dia karena di tempat dia berdiri itu sekitar semeteran dari air begitu ya, dan airnya itu bantarannya nggak curam, landai, banyak batu-batu, terus suara air kemericik begitu. Di seberangnya sungainya agak lebar, itu bantaran yang ya rumput-rumput alang-alang, terus kesananya hutan lah begitu. Ini dia mulai, ini di mana tapi kok sadu banget. Sadu, makin lama dia nengok ke kiri. Ini bunga-bunga kok banyak banget. Ada warna macam-macam. Kiri kanannya begitu, Tulip dong ya. Kayak tulip mungkin. Kayak gitu ya. Di Netherlands jangan-jangan ya, di Netherlands atau di Turki gitu. Bisa jadi Ottoman nih nanti sana. Nah itu ke depannya dia dilihat entah nyampe mana ya. Nah itu nyampe bunga-bunga. Iya, ada yang aneh begini. Di sana itu hijau, pohon-pohon banyak. Ini juga harusnya ada suara-suara binatang yang lain. Tuh sepi banget, bener-bener sepi. Adanya cuman suara kemericik air tok. Kemericik atau kemerucuk? Kemericik itu kecil, kemerucuk lebih ke gede. Bentar ya bro ya. Tambahan kosakata. Nah itu akhirnya dia mulai mengalihkan perhatian, di mana perasaan mulai takut. Biasanya kan nyari tombol, ya biar nggak terlalu takut, ngeliatnya bunga. Nah pas ngeliat bunga,
bunga kok rapi begini, ini dirawat kata dia kan, ini dirawat tapi aku di mana? Akhirnya bunga begini biasanya itu di depan rumah dirawat. Dia nengok ke belakang kan, pelan-pelan ternyata bener itu dari jauh ada, berarti belakangnya dia itu taman rumah lah, depan rumah begitu, tapi rumahnya agak jauh. Dan dia itu melihat, wah rapi banget, bagus, kembang-kembangnya ada pohon-pohon begitu. Aku ada di mana? Aku harus menanyakan sesuatu. Aku di mana? Itu rumah cuma satu-satunya tok, nggak ada yang lain. Nah, ini ada setapak dari batu yang ditata begitu. Nah, samping-sampingnya itu kembang tadi, tapi setinggi pinggangnya dia. Tapi di jalan ngikut itu kayak labirin gini. Menggok nggak nyampe-nyampe. Tapi dia mambune enak, harum begitu kan, senang. Tapi sedikit lagi aku mau nanya, pas nyampe di rumah itu tadi di depannya itu memang modelnya tangga dan rumah kayu semua. Naluri tukangnya dia, ini garapannya siapa? Garapannya siapa? Iya, garapannya siapa kok? Bagus Banget. Bahkan sambungannya itu dia kayak pernisan tapi nggak ada yang buat nambal begini apa ya? Dempulannya nggak ada sama sekali, presisi semuanya. Hebat ini garap ini enggaknya itu bunga lo atau anunya rumah singgahnya pejabat begitu. Nah itu tukangnya mahal nih pasti. Tukangnya mahal, ornamennya ini kayu semua, di atas kayu semua. Kolongnya tinggi-tinggi ini kan tinggi segini kan ya. 1 meter lah ya kurang lebih. Aku mau nanya ke siapa ya? Nah lagi bingung begitu ada suara bocah-bocah main tapi di sisi rumah. Ketawa ketiwi kayak bocah perempuan. Akhirnya dia jalan ke samping kan. Oh ternyata rumahnya letter L begitu. Dan di sana ada tangga juga, mirip kayak gazebo lah begitu rumah sampingnya. Itu ada anak kecil pakai bajunya kayak kamu pernah nyebut itu baju princess kayak gitu. Baju princess putih semua. Tapi dilihat di mukanya itu mirip. Nah, umurannya sekitar. Yang mirip itu apakah itu dua anak kayak itu seolah-olah kakak adik gitu ya? Iya kakak adik dan kembar lah seperti itu. Mirip itu. Lagi lari-larian, mungkin megang bunga begitu kan. Nah dia memandang ke sisi yang lain, di tangga itu ada yang lagi duduk. Itu ibu-ibu lah perempuan. Packaging. Nanti mungkin bisa packaging atau enggaknya. Coba kita telisik gitu. Di berbagai sektornya gimana? Iya, nah itu Nah itu dia harus ngelewatin bocah itu untuk menanyakan yang duduk tadi, aku itu di mana, ini di mana begitu. Nah itu anak-anak baik mungkin ya, dilewatin sama orang tua, lari-lariannya berhenti. Dia itu anak-anak itu berhenti, senyum sama Sanusi, ya dibalas senyumnya Sanusi lemparin pandangan ke seorang yang mungkin ibunya tadi. Itu kan nggak jauh ya, rambutnya panjang, ternyata cantik tapi bener-bener kayak sopan anggun begitu. Dia nggak berani mikirin yang jorok-jorok atau apa. Sanusi bukan orang begitu, dia senangnya kerja. Hobinya kan macam-macam orang. Ada yang hobi packaging, ada yang hobi kerja. Cuma Sanusi yang kerja ya. Hobi lihat rumah aja langsung. Iya, ini garapannya siapa gitu. Enggak, ini digarap gimana? Enggak kayak gitu. Nah itu. Ya ini yang digarap gimana siapanya gitu. Ya itu kan lihat ke ibu-ibu tadi, rambutnya hitam tergerai begitu. Dia senyum ibu-ibunya. Oh berarti welcome. Enggak merasa terusik. Dia langsung jalan ke depannya ibu tadi. Ibunya masih duduk, tapi tetap lebih tinggi dari Sanusi tadi. Itu uluk salam dijawab. Terus, Bu, susah ngomongnya, Bu apa Mbak? Ibu ya ketuaan, Mbak ya anaknya nyatanya 2 begitu kan. Akhirnya ya wis Bu aja wis. Bu numpang tanya boleh Bu? Monggo kata dia begitu. Monggo enggak, ini di mana? Gitu. Ini saya sebenarnya di mana? Loh orang di sini kok malah nanya di mana? Nggak usah keder, emang kamu harus ke sini. Udah langsung tep. Ini bangun mimpinya cuma kayak gitu. Dan itu berulang nyampe mau 3 kali mimpinya kayak gitu. Sama. Cuman Bu, bedanya. Saya di mana gitu. Iya, ada keakraban. Kesananya ada keakraban sama bocah-bocah tadi. Jadi tahu-tahu mademnya ke kali, ntar balik badan. Rumah main sama anak-anak itu. Kayak akrab begitulah, udah dianggap kayak saudara sendiri, orang tua begitu. Terus sekali waktu dia karena penasaran pernah diajak naik ke atas. Lagi-lagi naluri ketukangannya itu yang ngomong lagi bergumam di hati karena bangkunya ini kayu
ukirannya enak kayak didudukin gini gitu ya. Jadi bulat lah begini ya. Terus memandang ke sana itu bisa ngelihat kali, bisa ngelihat anak-anak main itu di sisi rumah. Ya itu garapannya sopo gitu lagi sih. Itu Bu, aku kok sering kemari kayaknya ya, tapi aku ini sebenarnya di mana Bu? Nyonya manggilnya nyonya. Karena kayak ini pakaiannya kan tadi Princess Princess, ibunya juga senada begitu, tapi nggak jebret begitu, lurus kayak dress begitulah. Itu nggak apa-apa, kamu di sini, bapak di sini nggak apa-apa. Ini rumah kami, udah yang nyaman-nyaman aja katanya. Itu langsung mimpinya udah bangun lagi begitu. Nah, itu berulang nyampe 3 kali, tapi jedanya antara 2 minggu sekali. Nah itu sampai Agak-agak berarti nggak berurutan, nggak ya? berurutan tapi jedanya lama. Mungkin pas dia udah mulai lupa, datang mimpi lagi. Gitu. Nah itu dia akhirnya kan udah mulai kerja itu kan ya, hari ketiga tadi udah mulai kerja, udah menginjak lagi, udah di lantai 2 lah, dia pegangnya lantai 2 yang menginjak. Iya, di lantai 2 dia lagi ngeranjang besi mau dicor begitu, tapi kayak untuk masalah material kan di belakang. Itu ada yang aneh. Begini Bi, semenjak mereka kerja di situ bergantian itu tuh Bang Bi, ini karyawan itu pekerja yang selettingan sama dia yang bareng itu biasanya yang dari kampung. Yang dari kampung itu meriang ganti-gantian. Warjo si siapa itu meriang seminggu jaraknya segitulah. Dan meriangnya kayak rada parah. Tapi nanti sembuh. Begitu. Dan mereka selalu sebelum meriang lihat ular. Katanya lihat ular hitam meriang, lihat ular hitam meriang. Bahkan karena sering jadi momok pembicaraan mereka. Bukannya mereka menghindari ular, apapun yang ada di situ kemunculan ular, mau ular kadut, ular air, ular apa itu dibantai. Sebisa mungkin dibantai sama mereka, itu biang penyakit. Meskipun mereka juga dengar kabar-kabar angin gitu ya. Yang operator beko itu meninggal. Tapi yo Sanusi itu umum lah, di mana-mana ada kejadian begitu. Nah satu ketika dia lagi di atas, tahu-tahu ada yang teriak itu di gudang mau ngambil semen gitu. Digituin ular gitu kan. Karena memang kerjaan agak nyantai, ya kan. Biasa gak ada yang ngawasin, kadang-kadang begitu. Turun ternyata di bawah juga udah banyak. Itu semua dengan piranti masing-masing, ada pakai sendok semen dan mau mana ular rendi masuk ke sela semen, papan begitu, dicariin. Tapi Sanusi itu ikut ke situ, dia nggak ada kelihatan mau bantai ular sama sekali. Cuman pengen ngerti, mau lihat gitu ya. Dia ada berdiri pas di pintu yang nggak ada daun pintunya begitu ya, bedeng begitu sih Bi. Itu mereka ngudak-ngudak ular tadi, nyari ular tadi, kata cilik katanya cilik tapi hitam begitu, cilik tapi hitam dicariin nggak dapat, itu keluar orangnya ngadep ke sana itu dari sisi yang lain keluar itu ke arah Sanusi mau keluar, jadi kan semua rapat begitu Bi. Ada yang lihat kayak saya gebuk sih Sanusi itu megang cungkir apa ya, sendok semen tadi, nggak ngapa-ngapain, dia tuh kasihan banget Bi. Jadi ada kesempatan di mana dia truk gitu nggak dikasih sama dia, justru dia setel seolah-olah dia takut ular gitu loh. Gitu Bi. Ular itu nyelos keluar dan orang-orang buru semua ya keluar ya, tapi nggak nyampe, dia langsung masuk ke alang-alang tadi. Tapi yang Sanusi lihat ada ular lain yang seakan-akan nunggu, tapi lagi-lagi kepalanya udah masuk ke sana. Jadi iya tinggal buntutnya nungguin gitu. Begitu. Itu seperti itu Bi. Sorry. Terus Bi. Terus. Nah, itu setelah kejadian kayak gitu, mimpi lagi, tapi mimpinya beda Bi. Jadi dia mimpi untuk berarti keempat kalinya. Ini masih panjang? Masih rada. Masih panjang? Iya. Oke, ya udah lanjut. Durasi. Oh iya udah 30 lebih. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Selesai. Nah itu akhirnya apa? Dia itu mimpi lagi, tapi di sana itu ini biasa ngadep ke sungai lagi.
wis apal kan dia udah lagi-lagi ngadep ke sungai gitu kan. Aku udah habis ini pasti nengok ke belakang. Tapi tahu-tahu pas dia nengok ke belakang, keadaan itu berbeda, Bi. Jadi banyak tanaman, kembang-kembang itu tercerabut semua, akar-akarnya begitu ada yang terpotong, itu berantakan semua. Bahkan lihat dari jauh rumah itu ambruk begitu. Kayak ada yang ngacak-ngacak atau semacamnya lah, tapi power yang gede begitu. Dia itu ingetnya sama bocah tadi, bukan sama ibu tadi. Itu langsung ternyata namanya mawar sama kenanga. Mawar, kenanga dicari-cariin begitu sama Sanusi, itu ngelangkah-langkah ke pohon-pohon tadi. Posisinya mereka ada di puing-puing tadi, Bi. Itu lagi nangis sesenggukan, dia lagi nangis sesenggukan. Di depannya itu, dia dari sedeko begitu ya. Itu jajar begini, itu kealingan, tapi di depannya ternyata ibunya udah bujur begitu, Bi. Bahkan sama, masih pakaian yang sama gitu. Mereka nangis sesenggukan begitu. Itu Sanusi nyampe nyebut sih dia, ya Allah kok kayak gini nih, kenapa? Ibu nggak ada, Om, ibu udah nggak ada, begitu ngomongnya. Itu bingung dia itu walaupun di alam kayak gitu, kan nyatanya rasanya nyampe ke sini, Bi. Maksudnya ke alam yang nyata ya. Ini kalau ibunya nggak ada dulu waktu di ngobrol sama di bangku itu, tadi ada yang kelewat, itu ditanyain suaminya mana, karena suaminya udah nggak ada. Artinya mereka kan sebatang kara, Bi. Itu langsung dia berdiri begitu di samping kiri kanan anak tadi, di depannya itu masih membujur ibunya. Itu langsung dua anak itu nangis di kaki-kakinya Sanusi tadi, meluk Sanusi semua. Sanusi otomatis ya dengan refleks aja ngelus-ngelus rambutnya, udah nggak apa-apa, nggak usah sedih, ada Om, nanti kalian yang rawat aku, digituin. Kalian yang rawat aku. Itu mereka meluk, kita nanti kuburin ibu ya sama-sama ya, kita doain. Udah bangun, Bi, kayak gitu. Itu bangun. Dan ini singkat cerita apa, bukan jin berganti ya, ikutan kayak pernah aku nonton seperti itu. Jadi mereka itu ternyata pekerjaan sampai benar-benar selesai dan memutuskan. Itu kan si Sanusi setua itu belum menikah. Akhirnya dia itu pulang kampung. Pada saat kerjaan itu selesai, udah selesai, itu pulang kampung. Dan calon istrinya dia ternyata kan apa namanya, bapaknya itu punya tambak gitu, Bi. Punya tambak terus. Lo bilang belum menikah, kok istrinya dia? Enggak, pulang kampung terus menikah. Oh, pulang kampung terus nikah. Pulang kampung menikah, dan dia memutuskan nggak kerja lagi di Jakarta, karena menetap. istrinya melarang. Udah nunggu ini aja, jadi dapat cewek sama dapat kerjaan. Tinggalannya wong tua loh gitu. Nah itu di sana dia nyampe, dari cerita tadi ya, nyampe 3 tahun berikutnya lah ya, dia punya anak laki-laki. Nah itu dia itu gaweannya sekarang itu ngempanin ikan sama ngerawat kambing, Bi. Nah satu ketika datanglah istrinya, dia lagi di belakang di kandang kambing, lagi ngempanin kambing begitu, istrinya datang, Pak, itu sandakala waya-waya mau maghrib, Pak, ada tamu, Pak, ada tamu, begitu. Tamu siapa hari gini, udah sore begini. Dia itu di kampung nggak sama teman-teman yang dulu itu, jarang banget itu di kampung ada tamu mau maghrib. Bener, Pak, siapa? Ada tamu Pak Wong Ayu, Pak, katanya begitu. Ada tamu orang cantik, pakai mobil. Ya bingung lagi, Bi. Orang kayak aku kok pakai, ada tamu orang cantik pakai mobil. Dilihat istriku tuh pencemburu. Tapi kok apa lettingannya beda ya, jadi dia nggak cemburu. Akhirnya dia penasaran ke depan, ya wis aku nyusul. Udah tak cuci tangan dulu. Itu dari pintu samping nyampe ke depan, si tamu ternyata memang pakai mobil benar, tapi nggak masuk, Bi. Ada di depan pintu. Ada di depan pintu, terus, Bu, monggo masuk, Bu, digituin Sanusi. Tapi jenengan siapa? Kamu udah lupa sama saya, begitu katanya. Itu pakai kacamata mata hitam, kerudungnya merah, Bi. Gaunnya ya kayak itulah, dress begitu, tapi kelihatan orang kaya banget lah gitu ya. Mobilnya juga mobil cakep beginian. Akhirnya pas dibuka kacamatanya, itu kaget setengah mati. Ternyata itu ibunya anak-anak yang di mimpi itu dulu, Bi. Ibunya Mawar sama Kenanga. Iya, namanya Rani. Ratna, bukan Rani. Ratno, namanya Retno. Begitu. Ya Allah, Bu Retno.
oh Bapak masih ingat saya, kayak gitu ngomongnya. Maaf ya Pak, aku baru datang sekarang, kayak gitu Bi. Itu nggak masuk Bu, masuk enggak di sini aja. Ini udah waktunya Pak. Waktunya gimana? Aku mau jemput anak-anak, katanya begitu. Mau jemput anak-anak gimana Bu? Ya pokoknya ini udah waktunya, diceritain semua. Semua ini jenengan, berarti dia itu sepulangnya dari Jakarta sana, itu ular yang 2 tadi sering nyamperin dia, Bi. Akhirnya diam-diam itu dirawatin, ditaruh kandang sendiri, dikasih makan kodok apa kayak gitu. Teman-temannya nggak ada yang ngerti, dibawa pulang kampung. Pelurunya udah pada gede, Bi. Malah buat main sama temen anaknya itu loh, laki-laki tadi. Itu mimpi itu aku memang meninggal. Waktu itu aku meninggal. Nah, yang kamu rawatin itu sebenarnya anakku yang di mimpi tadi. Anaknya begitu ya? Iya, di mimpi wujudnya anak-anak, aslinya ular. Aslinya ular, itu dirawatin benar-benar. Saya itu makasih banget Pak. Loh, di mimpi itu ibu kan meninggal, kenapa ini masih hidup? Ya itu kan mimpi, itu kan mimpi. Tapi sebenarnya saya malah dibebaskan. Tapi ya begitulah, jenengan orang beda, orang baik. Walaupun kita makhluk berbeda, tapi jenengan punya kasih sayang, nggak kayak yang lain. Dia begitu. Jadi sekarang ini saya mau jemput anak-anak saya. Itu dikasih mimpi. Jenengan kan lihat lagi saya terbujur itu ya, lagi saya mati, meninggal begitu. Ada apa yang jenengan ingat? Iya, nggak ada luka sama sekali Bu, cuman di leher itu kayak ada garis merah. Nah itu kena bekok, katanya dia begitu. Nah kayak dibolak-balik begitu alurnya Bi. Nah itu akhirnya apa? Pas pada saat dia ngobrol begitu sama si ibu tadi, di belakangnya itu bukan mobil lagi Bi, udah lain. Jadi kali yang itu, kali yang dia di mimpi itu, kali yang tadi. Tapi bedanya ada sampan di situ, ada sampan, dan seolah-olah dia mau jemput dan mau nyebrang ke sana. Ini waktunya kami pulang, anak-anak pulang sama saya. Itu dia, ayo nak kesini, dia begitu. Nah akhirnya kan si Sanusi balik arah begitu kan ya, ke arah rumahnya sendiri, padahal dia di dalam rumahnya itu kelihatannya jauh. Cuman ada tanah lapang, rumahnya siji-sijine loh. Satu-satunya itu ngelihat anaknya itu dipeluk sama anak perawan 2. Itu dipeluk-peluk kayak orang perpisahan begitu, nangis. Itu nyamperin ke sini, itu sungkem sama si Sanusi. Bapak udah manggilnya Bapak, Bi. Bapak udah ngerawatin kami, udah ngerawatin Mawar sama Kenanga. Ini waktunya kami pulang Pak, digituin. Itu akhirnya mereka itu nangis bareng-bareng loh Bi, di situ. Itu cuman pokoknya insya Allah nanti Bapak ada balasan dari Tuhan gitu. Dia nggak nyebut dari mana agama mana sih, dia nanti insya Allah dia akan dapat kebaikan dari Tuhan. Dan ini ada sedikit oleh-oleh di genggamannya tangannya dia itu ada pokoknya, tapi nggak berani buka Sanusi. Dia cuman lemes ngeliatin ini kok aneh, tapi aku memang ngerasa begitu, deket banget sama anak yang di mimpi, juga deket banget sama ular-ular tadi yang aku rawatin begitu, tak anggap anak sendiri. Kalau ya ada ayam yang udah kayak rada kelengar begitu, diempanin begitu. Terus. Nah itu akhirnya mereka nyebrang pakai tadi sampan tadi, dan Sanusi cuman bisa ngeliatin, ternyata dia juga nangis juga kan, masih ngeliatin mereka sekali-kali itu melambai, dan setelah nyebrang mereka hilang ke sana. Itu dia tahu-tahu kayak kemedep begitu, gimana ya, menghela nafas, itu tahu-tahu masih ada di kandang. Masih ada di kandang depan, kandang kambing. Itu loh, kok aku masih di sini? Itu langsung inget tadi peristiwanya apa, langsung lari ke dalam rumah nyariin anaknya. Andri mana Bu? Andri mana? Itu Andri lagi sinau, lagi belajar. Itu langsung nengin ke kolong-kolong. Itu nyari ular, Bi. Dia nyari ular kolong. Pak, nyari apa sih? Nah, Mawar sama Kenanga mana? Mawar sama Kenanga. Orang anakmu dari siang nyari Mawar sama Kenanga kok. Digituin. Jadi ularnya dari siang udah gak ada, Bi. Itu kenapa? Kenapa sih Pak? Kenapa? Itu nyampe sedeku lagi dia nangis lagi, Bi. Si tadi siapa Sanusi udah dijemput, Bu. Udah bilang, "Mas udah kok." Ya udah, nggak usah dipikirin. Udah, saya kayak gitu doang, Bi.
Gitu. Yang dikasih itu apa? Yang dibuka ternyata bongkahan emas kecil. Tapi kecil ya segini lah. Tapi Segaram lah, garam krosok sih. iya, tapi dari itu dijual. Kayak di sini dibawa ke sini, nah tukang emas timbangan itu bisa buat modal itu jadi gede usahanya itu aja. Ada berkah di situ lah. Iya. Dan yang paling sedih sama Sanusi, kadang-kadang dia rindu ngimpi kayak gitu. Enggak, sampai Udah hilang, iya, udah nggak ada nggak jejak bekas sama sekali. Tuh. Oke. Terima kasih. Udah belum? Udah panjang. Gak apa-apa, kalau mau dipanjangin lagi nggak apa-apa, itu udah 42 menit. Enggak. Oke, terima kasih Bro Ayung, ceritanya yang cukup menginspirasi ya. Menginspirasi buat apa gitu? Buat nggak ngebunuh ular gitu. Bagaimanapun juga mereka kan makhluk hidup gitu. Selama nggak ngebahayain gitu kan, dia diusir aja kayak gitu sih. Ya udah, terima kasih. Gue juga termasuk orang yang kayak gitu. Yang gimana? Kalau ngelihat ular, ya udah biarin. Iya. Kalau memang habitatnya di situ ya udah emang di situ. Kitanya aja yang salah lewat situ gitu. Tapi kalau misal kayak di sekitaran rumah kayak gitu ya diusir aja. Iya benar. Kecuali itu memang kondisinya sangat berpotensi membahayakan gitu, itu baru aksi selanjutnya kayak gitu. Nah, terima kasih Bro Ayung. Ini nggak tahu nanti ceritanya dipecah jadi 2 atau enggak gitu ya, belum tahu. Tapi terima kasih banget udah berbagi cerita yang cukup panjang ini, dan ceritanya sangat menarik gitu ya. Ya, semoga kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari cerita ini. Kalau ada sesuatu yang negatif ya dibuang jauh-jauh. Terima kasih banyak Bro Ayung, terima kasih banyak kawan-kawan di rumah semuanya. Kita mohon maaf misal ada salah-salah kata, ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya di acara Ngobor. Terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.